Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Iwanda Forta Timengkulu. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Nios. Nah, pada siang hari ini, saya ingin mempresentasikan materi saya tentang teknologi keuangan fintech dengan mata kuliah seminar manajemen. Dalam presentasi kali ini, saya harapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan serta pemahaman yang lebih dalam terkait dengan teknologi keuangan fintech. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu teknologi keuangan fintech. Apa itu yang dimaksud dengan teknologi keuangan fintech? Fintech adalah sebuah industri yang menggabungkan kedua bidang, yaitu keuangan dan teknologi. Teknologi keuangan fintech ini juga merujuk pada bagaimana penerapan teknologi untuk meningkatkan sebuah aktivitas keuangan. Hal ini mencakup inovasi dalam pembayaran, layanan keuangan, pinjaman. Adapun tujuan dan manfaat perusahaan fintech ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, dan juga bagaimana upaya kita melakukan transaksi keuangan ini dengan tepat, dan juga meningkatkan pemahaman mengenai literasi dalam bidang keuangan tersebut. Adapun jenis teknologi keuangan ini, yang pertama adalah pembayaran digital. Teknologi keuangan mencakup solusi pembayaran digital melalui aplikasi mobile dan juga dompet elektronik. Nah, dalam pembayaran digital ini, teknologi keuangan telah menghadirkan sebuah fitur baru melalui aplikasi seperti mobile. Nah, dalam fitur tersebut, ya, kita sebagai pengguna, kita sebagai yang melakukan sebuah transaksi dapat membantu kita khususnya dalam proses transaksi yang lebih aman dan cepat. Yang kedua adalah fintech juga memberikan ataupun menghadirkan fitur yang lain seperti pinjaman online. Ya, dalam pinjaman online ini juga menyediakan, ya, fintech ini juga menyediakan pinjaman online yang memungkinkan segala pendanaan, ya, kita tanpa melalui lembaga keuangan tradisional, yang artinya, ya, mungkin dulunya kita sebagai masyarakat yang pernah melakukan sebuah pinjaman, tentu dulu harus kita lalui yang namanya lembaga keuangan tradisional. Nah, karena hadirnya sebuah teknologi canggih, ya, karena hadirnya sebuah fitur ataupun pinjaman online ini telah menyediakan segala kebutuhan kita, segala apapun kekurangan dalam perekonomian kita, teknologi telah menyediakan. Nah, fitur ini juga prosesnya sangat-sangat cepat dan aman. Yang selanjutnya adalah manfaat teknologi keuangan bagi masyarakat. Adapun manfaat teknologi keuangan bagi masyarakat adalah yang pertama, pengaksesan layanan keuangan sangat cepat. Yang artinya di mana fintech memungkinkan akses mudah terhadap layanan keuangan ataupun fintech ini juga telah memberikan layanan-layanan keuangan dengan, ya,
kita mengakses dengan mudah, ya, yang artinya ya apapun segala proses transaksi kita khususnya dalam keuangan, ya, fintech telah menyediakan, ya, layanan-layanan yang mudah, fitur yang mudah, fitur yang aman, ya tentunya kita sebagai pengguna ya dapat nyaman, dapat terkendali khususnya dalam mengakses sebuah fitur-fitur yang telah hadir pada saat ini. Yang kedua, efisiensi dan kemudahan, yang tentunya dalam teknologi keuangan yang sekarang adalah kita sebagai pengguna telah merasakan bagaimana proses yang cepat, ya, proses yang cepat, proses yang mudah, yang tentunya kita sebagai masyarakat yang melakukan transaksi, ya tentu proses-proses yang kita lalui adalah ya bisa kita katakan sangat-sangat efisiensi dan mudah. Selanjutnya adalah bagaimana perkembangan fintech di Indonesia. Ya, adapun perkembangan fintech di Indonesia adalah yang pertama, penetrasinya sangat cepat. Ya. Fintech meraih pertumbuhan yang sangat pesat khususnya dalam Indonesia dengan meningkatnya sebuah adopsi teknologi khususnya dalam sebuah keuangan, khususnya dalam sistem keuangan. Nah, jadi dalam pertumbuhan fintech ini juga sangat melebar, sangat cepat, khususnya dalam bagaimana kita sebagai masyarakat dapat dapat mengikuti, dapat terhubung khususnya dalam teknologi keuangan tersebut. Yang kedua, bagaimana regulasi perkembangan khususnya dalam fintech. Ya, tentunya pemerintah Indonesia harus terus berupaya bagaimana menyusun regulasi yang tepat, bagaimana menyusun regulasi yang sesuai dengan penyesuaian tren dan perkembangan fintech di Indonesia. Nah, mengapa hal tersebut pemerintah Indonesia harus dituntut, ya harus berupaya mengikuti sebuah zaman, sebuah teknologi yang saat ini muncul di negara khususnya di Indonesia. Ya, tentunya kita sebagai masyarakat harus terus berusaha, berupaya bagaimana ya cara kita supaya kita masyarakat biasa lebih mengikuti, menyesuaikan diri dengan teknologi. Ya, tentu yang diperhadapkan terhadap kita ke depan ini adalah teknologi. Ya, kita sebagai masyarakat tidak lepas dengan teknologi. Jadi, ya kita sebagai masyarakat harus betul-betul menyesuaikan diri dengan teknologi yang canggih ini, khususnya dalam bidang keuangan kita. Adapun manfaat teknologi keuangan bagi kita sebagai masyarakat, yang pertama adalah pengaksesan sebuah layanan keuangan. Nah, fintech memungkinkan akses mudah, yang artinya fintech juga menyediakan layanan, ya layanan bagaimana ya kita sebagai masyarakat terhubung dengan fintech ini dengan layanan-layanan yang mudah. Ya, bagaimana cara kita mengakses layanan keuangan ini dengan mudah. Jadi fintech ini telah memberikan kemudahan bagi kita khususnya pengguna. Selanjutnya adalah bagaimana regulasi dan kebijakan yang terkait dengan fintech. Yang pertama adalah
regulasi yang ataupun kebijakan terkait fintech ini adalah yang pertama perlindungan konsumen. Ya, dalam fintech ini juga pihak perusahaan juga memberikan perlindungan konsumen yang sangat memadai. Yang tentunya pihak perusahaan tidak lepas tangan bagaimana menjaga ya perlindungan, bagaimana menjaga keamanan data setiap konsumennya. Yang terakhir adalah sini kita membahas salah satu contoh perusahaan fintech yang saat ini sudah sukses khususnya di negara kita Indonesia. Yang pertama adalah OVO dan Akulaku. Nah, tentunya kedua aplikasi tersebut, OVO dan Akulaku ini tentunya sering kita pergunakan saat ini. Ya, tentunya kita sering mempergunakan melalui bagaimana kita melakukan transaksi keuangan. Dan tentunya dalam aplikasi OVO dan Akulaku ini telah membantu kita khususnya dalam bertransaksi. Ya, mungkin di aplikasi-aplikasi sebelumnya tentu dibebankan kepada kita yang namanya biaya pengiriman, biaya transaksi. Jadi khususnya dalam aplikasi OVO dan Akulaku ini ya telah membantu kita, ya telah memberikan fitur yang aman, yang sangat mudah, ya khususnya ketika kita melakukan sebuah transaksi, maka itu sama sekali tidak ada yang namanya biaya-biaya administrasi, biaya pengiriman. Nah, tentu kita sebagai pengguna akan nyaman, ya, akan mudah terakses khususnya dalam teknologi yang sekarang sudah canggih. Jadi teman-teman semua, sekian pembahasan materi saya tentang teknologi keuangan fintech. Kiranya kita sama-sama mengambil pengalaman yang baru, mengambil ilmu yang baru tentang bagaimana cara kita mengelola dan mengakses teknologi-teknologi keuangan yang sekarang telah canggih. Sekian dan terima kasih saya ucapkan Yahoo.